Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal nih motor penulisnya. Kelakuannya agak aneh. Kelakuan yang membingungkan ya dari sisi oli mesinnya. Ini oli mesin sudah kepake 512 km. Yang bikin aneh itu karena perilakunya beda dari biasanya ya. Jadi biasanya itu oli kalau dipakai itu jadi makin lama makin encer. Apalagi penulis sekarang pakai Pertamax ya. Pertamax ini sifatnya agak kejam ke oli, bikin oli cepet encer. Jadi kalau sudah mendekati 500 gini oli yang kekentalannya 10W40 gitu sudah nggak layak pakai. Dulu juga pernah pakai bensin Shell Super oktan 92 ya. Saat pakai Repsol juga sampai 1000 km itu olinya enak ya. Tapi begitu pakai Pertamaxnya agak banyak kayaknya ya. Soalnya tangki bensinnya tinggal 2 bar gitu, terus penulis isi full tank Pertamax. Itu kerasa langsung encer gitu loh. Gara-gara Pertamax langsung jadi encer olinya. Jadi Pertamax itu ekstrim. Dan sekarang penulis pakai Pertamax full ya. Kalau pingin awet oli sebenarnya lebih enak Shell Super. Karena pakai Shell Super itu walau tetap terjadi fuel dilution, tapi nggak sampai bikin bensinnya cepet encer gitu. Ya mungkin karena kandungan Pertamaxnya beda ya, kandungan energinya beda. Pertamax itu dibanding bensin lain nggak licin. Dengan bensin BP yang tenaganya hampir sama, termasuk nggak licin. Tapi tenaganya paling gede ya, dibanding bensin yang pernah perlu coba dari oktan 92 ya. BP sama Shell Super tenaganya paling gede. Dengan V-Power pun masih lebih gede tenaganya Pertamax kalau untuk motor penulis ini. Karena NMAX Ult ini kalau untuk motor penulis Pertamax itu sudah cukup ya, sudah termasuk berlebihan. Jadi pakai V-Power ini tenaganya nggak nambah. Pakai turbo malah turun tenaganya, malah makin bergetar motornya. Ada beberapa keanehan ya, tapi penulis ceritakan dulu apa yang penulis pakai ini. Dari sisi bensin sudah penulis jelaskan, sekarang ini pakai Pertamax yang biasanya membuat
oli cepet rusak. Terus oli mesinnya sendiri 70% Repsol. Jadi kandungan Repsolnya 70%. Terus kandungan apa namanya? Sisanya itu adalah campuran dari minyak goreng dan meseran B40, meseran SAE 40. Jadi harusnya kekentalannya itu enggak 20W50 karena menurut penulis bimoli itu kekentalannya ya kira-kira 10W30 sampai 0W16. Jadi minyak goreng itu kalau kata resminya kekentalannya itu antara 0W16 sampai 10W30. Sementara Repsol ya 20W50. Cukup apa ya? Cukup banyak. Harusnya dengan 30% meseran B40 atau minyak goreng kekentalannya itu sudah enggak 20W50, agak turun sedikit lah, mendekati ke 10W40. Nah, masalahnya yang penulis rasakan beda ya. Memang ya di mesin masih ada kira-kira 15% oli lama. Tapi yang penulis rasakan agak aneh gitu loh. Penulis sudah pernah ya pakai Repsol 20W50 dengan bensin Shell Super. Nah, dari efeknya itu yang pertama soal berat atau ringannya ya akselerasi. Penulis pakai oli 20W50 Repsol itu rasanya nggak berat. Jadi rasanya mesin masih ringan gitu loh. Jadi ringan akselerasi, terus top speed, di top speednya juga ringan, terus makin lama pakai jelas terasa oli itu makin encer ya. Tapi kayaknya Repsol 20W50 itu lebih kental daripada meseran super, lebih kental juga daripada waduh bahaya banget tuh, lebih kental daripada Fastron Hendo 15W50. Penulis nggak tahu KV 100-nya bagaimana, kinematic viscosity di suhu 100 derajatnya bagaimana, HTAS-nya bagaimana. Tapi nanti penulis coba lihat KV 100 derajatnya lah. Penulis pengen lihat, mungkin memang lebih kental. Jadi wajar kalau terasa kental. Perasaan seperti itu, tapi tetap makin lama makin encer. Ketika sudah 1000 km penulis pakai Pertamax, share stability-nya jadi berkurang jauh. Jadi dari asalnya yang berkurang perlahan itu jadi ekstrim.
perubahan share stability yang penulis maksud adalah ketika sudah sampai mau dekat rumah itu oli sudah kayak encer, jadi suaranya kasar. Wah, bahaya juga ya kalau model gini-gini lampu mobil nggak dinyalakan, jadi nggak begitu kelihatan dibandingkan dengan motor yang lampunya sudah nyala ya. Nah, pengalaman sebelumnya itu, nah pengalaman sekarang beda. Yang pertama, begitu dipakai ya olinya itu terasa kental banget ya, terasa ketat banget gitu ya, terasa apa namanya, kayak olinya terlalu kental gitu. Hambatan terasa, bahkan ya top speed pun terasa, tapi uniknya akselerasi meningkat. Itu satu ya. Jadi akselerasi meningkat. Yang bikin penulis pusing itu ya soal top speed ini loh. Top speed itu cuma sampai 108, tapi setelah terasa makin encer bisa meningkat jadi 110, 111 gitu ya. Biasanya 113 kalau agak lenggang gitu, tapi ini lebih lambat dari biasanya. Jadi yang keanehan pertama itu kekentalan ya, olinya jadi terasa terlalu kental, padahal harusnya dengan tambahan minyak goreng, meseran P40 dan juga sedikit aditif sado revitalizan, harusnya oli itu terasa lebih encer, tapi nyatanya terasa lebih kental. Tadi kan masih enak loh ya, kayak gini ini sekarang masih enak. Yang kedua adalah dari sisi transisinya. Transisinya ini biasanya kan oli itu makin lama makin encer ya. Tapi ini enggak, rasanya kok makin lama makin apa ya? Makin kental, makin terhambat gitu loh. Jadi seakan-akan oli ini jadi makin makin kental sih. Jadi hambatan ke 108 itu makin lama bukan makin hilang tapi makin bertambah. Dari biasanya dari 108 itu cuma 1 detik jadi 2 detik, sekarang 4-5 detik, agak lama. Dan ini mempengaruhi waktu 0-100 juga ya. Waktu 0-100-nya jadi malah apa ya? Biasanya kan penulis malam itu lebih pelan dari siang. Sekarang jadi agak berubah. Siang ini terasa apa ya? Tenaganya agak kurang gitu ya.
Penulis jadi bingung nih, apa terpengaruh dengan pembakaran, karena kayaknya kalau siang itu seakan olinya makin banyak yang tercampur ke bensin. Oh ya, soal bensin ini perlu cerita kondisi olinya sekarang. Olinya sekarang sudah hijau sih, sudah hijau. Penulis coba tes pakai tisu gitu, nggak dikeringkan ya, dalam kondisi basah. Kelihatan warnanya hijau, jelas. Warna hijau. Yang sekarang penulis rasakan ini kayak apa ya? Kayak makin kental, tapi kentalnya itu karena ada serbuk-serbuk apa gitu ya, serbuk yang membuat pembakaran kurang bersih gitu ya. Nah, ini penulis nggak pengalaman pakai Pertamax lama-lama ya. Kalau dianalisa ya, mungkin oli makin kental, tapi ada fuel dilution itu otomatis ya beberapa bagian oli itu jadi encer. Penulis curiga entah karena lama pakai Pertamax atau apa, tenaga turun sekarang ini karena ada karbon yang lebih banyak karena Pertamaxnya. Jadi tenaga turun itu bukan apa ya, bukan karena olinya terlalu kental. Mungkin ya, mungkin olinya emang jadi lebih apa ya, terasa kental. Tapi bisa jadi itu karena di olinya kan penulis pakai campuran yang ada satu revitalisanya. Itu kompresi jadi meningkat. Karena kompresi meningkat jadi terasa berat. Cuma itu nggak menjelaskan mengapa kok akselerasi 0-100 turun, terus siang itu tenaga makin lemah. Yang bisa menjelaskan itu cuma ketika kalau mesin ini ada karbonnya. Nah, terus gimana taunya kalau ini gara-gara karbon ya, atau gara-gara oli? Penulis rencana mau pakai sel super lagi, tapi ini nunggu sampai habis ya. Jadi ini sekarang hari Senin, mungkin baru hari Sabtu bisa beli apa sel supernya, karena biasanya bensin segini ini bisa untuk ya 5 hari ya. Jadi hari Sabtu entah berangkat atau pulang kerja. Nanti ada libur juga ya. Mungkin Senin kali ya. Ya wis lah, lihat saja. Yang jelas akselerasi menurut penulis masih oke nih. Ya mungkin kalau yang biasa pakai NMAX mungkin bisa bandingkan speedonya cepat apa enggak naik angkanya. Ya wis lah gitu aja ya. Ini soalnya penulis penasaran banget dengan
kelakuan aneh dari olinya. Ya ini bisa karena campuran minyak gorengnya, campuran aditif sadunya, campuran mesran B40-nya, atau ada reaksi aditif antara yang bawaannya Repsol ini dengan satu atau Repsol dengan meseran B40. Ya itulah resikonya kalau campur-campur oli. Ada mungkin reaksi yang butuh beberapa hari. Nanti wis lihat aja, nanti penulis akan coba pakai Shell Super. Olinya ini, oh ya, soal olinya ini juga penulis jadi pusing lagi nih. Oli apa ya kira-kira yang bisa dijadikan benchmark ya? Oli Raveno kah? Oli apa? PTT Challenger Super Bike Racing kah? Atau Redline kah? Ini harganya sekitar 250 ribuan ya. Oli-oli itu yang diklaim full sintetis. Kalau Ligimoli maaf penulis ragu. Mobil One dan Amsoil maaf penulis juga ragu. Karena setahu penulis Amsoil sudah enggak PAO lagi. Mobil One sudah enggak PAO lagi. Makanya harganya enggak mahal, harganya di bawah 200.000 seliternya. Penulis juga nemu Sado Atomic Oil ya, oli mesin 5W50, harganya ya kira-kira di bawah 200 tuh. Itu murah ya untuk oli PAO. Nah itu penulis cari ragu, ini PAO apa sintet ini. Karena harganya 200, ragu juga. Apalagi yang sadunya ini mengandung sadu revitalizan juga, jadi ragu lagi nih. Ragu karena ya nanti pas ya kayak oli ini sekarang ini juga. Tapi ya langkah pertama mau coba ganti bensin dulu ya Shell Super. Nanti setelah Shell Super penulis mau coba pakai oli baru dari setelah pakai Shell Super, nunggu olinya ini habis atau hilang kemampuannya entah berapa kilometer. Penulis juga nggak bisa memprediksi nih karena kondisinya kayak gini. Ya nanti nunggu habis. Sebelum habis nanti penulis pakai Pertamax lagi. Sudah 2 kali full tank Pertamax baru ganti oli. Ya nanti moga-moga jadi tahu lah. Cuma agak fair untuk oli-oli yang berikutnya. Penulis sendiri pernah ya ditawari mau nyoba oli enggak, kasih. Masalahnya ya penulis motornya ini masih merasa kurang sehat. Nanti dilihat kalau ini oli bisa bertahan 2000 km.
maka penulis ya berani nyoba-nyoba oli fair. Kalau nggak gitu ya ya wis enggak lah ya. Penulis juga nggak tahu apa perlu ganti oli sekali lagi. Nah kalau ganti oli sekali lagi nanti Repsolnya mungkin cuma 20%, 30% itu adalah campuran sado, mesran sae 40 dan minyak goreng, terus sisanya minyak goreng. Ya wes lah gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.